Hasilnya Pak Haji nggak sampai 24 jam bos. Amin, ya Allah, amin. Tadi barusan saya privat sebelum di Natrabu, kan kita tadi privat berdua. Saya tanya, apa yang bikin hajat kamu terkabul sehingga utang kamu 18 miliar bisa lunas? Saya meraktekin ilmunya Pak Haji. Apa tuh? Ilmu baru Pak Bu. Ini ilmu baru. Padahal sih mah ilmunya nenek kita dulu, tapi baru dipraktekin dan manjur banget. Apa tuh? Kalau bapak dan ibu punya utang, mau 1 miliar, mau 20 miliar, mau 50 miliar, atau bapak dan ibu pengen punya rumah yang mau dijual, atau kontrakan mau dijual, atau bapak dan ibu yang suaminya nggak pulang-pulang, atau bapak dan ibu yang anaknya pengen masuk akmil, akpol, atau ibu yang dagangannya pengen rame. Nah, coba bapak dan ibu kalau lagi sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Ilmu baru Pak Bu, ini ilmu baru. Padahal sih mah ilmunya nenek kita dulu, tapi baru dipraktekin dan manjur banget. Apa tuh? Kalau bapak dan ibu punya utang, mau 1 miliar, mau 20 miliar, mau 50 miliar, atau bapak dan ibu pengen punya rumah yang mau dijual, atau kontrakan mau dijual, atau bapak dan ibu yang suaminya nggak pulang-pulang, atau bapak dan ibu yang anaknya pengen masuk akmil, akpol, atau ibu yang dagangannya pengen rame. Nah, coba bapak dan ibu kalau lagi sendiri duduk ngomong sama Allah, tapi langsung jawab sendiri. Allah, saya kan kalau kemana-mana nggak ada mobil. Besok saya punya Pajero ya Allah, tapi saya maunya Pajeronya yang terbaru, jangan yang bekas. Dan Pajeronya maunya yang Dakar, yang warnanya hitam. Bisa kan Allah? Bisa dong pasti. Jadi ngomong, jawab. Ngomong, jawab. Allah, saya kan punya utang 20 miliar. Maunya saya bulan ini lunas. Pasti besok saya ketemu orang yang lunasin. Ya kan Allah? Ah, iya deh. Ngomong, jawab. Ngomong, jawab. Berdua. Hasilnya Pak Haji nggak sampai 24 jam bos. Amin, ya Allah, amin. Tadi barusan saya privat sebelum di Natrabu, kan kita tadi privat berdua. Saya tanya, apa yang bikin hajat kamu terkabul sehingga utang kamu 18 miliar bisa lunas? Saya meraktekin ilmunya Pak Haji. Apa tuh? Saya ngomong sama Allah, saya jawab. Saya ngajak ngomong sama Allah, saya yang jawab. Hasilnya nggak sampai 24 jam. Coba bapak dan ibu praktekin. Ini lo baru. Bisa kan? Ngomong, yang jawab kita. Ya. Yang ngomong kita, yang jawab kita. Iya, Allah. Nih Bu, maaf ya, maaf. Hari ini satu-satunya rumah doa anak yatim yang ikut bertanding kuda di Pulau Mas. Kayaknya cuma RDAY doang nih. Semua yang bertanding tuh orang kaya-kaya Bu. Nggak ada anak yatim yang bertanding. Tapi kita hari ini ngirim kuda 2 ekor. Kita bertanding di Pulau Mas besok pagi sampai hari Senin. Dan yang namanya ngirim itu kuda, mobil yang buat naikin kuda itu harganya nggak murah Bu. Harganya 500 juta. Dan RDAY alhamdulillah ada yang kasih. Jadi tadi ini kita berangkatin kuda ke Pulau Mas pakai mobil kuda itu. Nah waktu itu saya ngomong, Allah, masa RDAY kalau ngirim kuda pakai truk, pakai mobil kuda dong. Tapi kan harganya kan 700 juta, secondnya 500. Harus ada, malu dong anak yatim. Ngomong jawab, ngomong jawab. Tadi barusan kan saya baru datang, saya lihat itu mobil apa? Kalau mobil kuda namanya apa? Karavan. Karavan. Ini mobil mewah punya siapa? Saya bilang punya, ada logonya Stable RDAY. Wow. Jadi kita besok bertanding, nggak malu walaupun anak yatim, tapi sama orang kaya-kaya konglomerat di Indonesia. Jadi besok di Pulau Mas yang bertanding kuda itu orang-orang konglomerat. Nah, salah satunya anak RDAY Stable. Nah, coba ibu juga gitu, ngomong, jawab, Ya, ngomong, amin, ya Allah. jawab. Amin. Contoh, Allah, anak saya besok mau masuk akpol, diterima dong Allah buat ngangkat derajat gue. Walaupun gue petani, tapi anak gue akpol. Nah, ngomong, jawab, ngomong, jawab. Allah, gue pengen punya ruko di situ,
Pasti gue punya kan? Ngomong, jawab. Belum terkabul, ulangi lagi. Belum terkabul, ulangi lagi. Namanya juga nggak pakai mahar, gratis. Setuju. Jadi harus yakinnya tingkat dewa. Satu lagi Pak Haji, Ya. saya kan kata Bapak pendaftaran besok pulang. Ya. Mohon izin, nanti kalau udah ada ongkosnya saya baru pulang. Iya boleh. Nanti kan kita ada truk tronton. Nanti mau dititipin. Oke. Iya, makasih Pak Haji. Ilmu baru. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ilmu baru. Ngomong ke Allah, ke Tuhan, jawab. Ngomong, jawab. Boleh gak Pak Haji saya sambil tiduran? Boleh, sambil mau tidur ngomong setidur. Setiap saat. Bebas lagi apa aja. Pokoknya kalau lagi sendiri, kalau lagi berdua agak susah. Karena kan nanti terpengaruh sama dia. Lo ngapain kayak ngomong? Bapak dan Ibu coba, pernah kan punya anak kecil yang suka ngomong sendiri? Asik gak tuh anak lagi ngomong sendiri? Nah, coba Bapak dan itu, anggap aja Bapak dan Ibu lagi kembali lagi kayak anak kecil. Nah, ngomong aja sendiri sambil ngomong. Manjur. Lah, ini saya hari ini kita ngirim kuda Pak untuk bertanding dan kudanya nggak murah Bu. Mau tahu nggak kudanya? 600 juta per ekor. Coba kita ngirim 2 ekor. Coba Bapak dan Ibu. Oh iya, disangonin. Moso. Tadi kan yang tadi 500, karena Ibu biar nggak ngiri 100 saja. Pegang. Ngambil berkahnya ya. Tepuk tangan dong. Wow. Jadi ini aja baru guyon aja terkabul. Coba serius gimana? Kasih pinjam mic-nya dulu. Pinjam mic-nya. Nih, orang idiot mau ngomong bentar. Coba kasih mic-nya. Gimana? Tadi berguyon aja dapat 100.000. Coba kalau serius kayak gimana? Pak Haji yang terhormat, saya memang membutuhkan dana untuk pulang. Oleh karena itu, saya memohon keikhlasan Bapak untuk memberi kebutuhan saya. Itu Sampai kan nanya. Jawabannya apa tuh dari Allah tuh? Ya, Pak Haji akan memberikan apa yang menjadi kebutuhanmu. Mana buktinya, Pak? Enggak begitu. Coba itu ngarep ya. Coba siapa yang bisa? Ayo kasih mic-nya. Wan, kasih Wan. Itu namanya ngarep. Biasa kalau orang gendut bom kar begitu. Iya. Yo. Sebentar. Allah, saya hari ini minta ketemu dengan Pak Haji. Dijabah hari ini. Berkahnya saya bawa saudara, bawa adik, nggak pakai banyak uang. Datang ya Pak Allah. Iya, lu datang tuh tadi berempat. Itu Pak Haji. Iya. Udah, alhamdulillah nyata tuh Pak Haji. Oke. Iya kata Allah. Padahal laki lu nggak ngizinin. Biarin dah, nyampe Pak Haji. Nah, jadi nanya ke Allah. Nah, sepertinya Allah yang jawab, Iya, tapi betul. pakai bahasa kita. Betul. Bisa kan? Gampang kan? Iya, coba latihan lagi, bisa gak? Diralat lagi. Coba kasih mic-nya nih, bom-bomkar. Ya, bom-bomkar. Yuk. Ya Tuhan, pada malam hari ini saya ingin bertemu dengan Bapak Haji karena mau minta duit. Ya, saya jawab. Silahkan minta, nanti diberi. Jangan ngomong iya nanti saya jawab, jangan. Kayak skenario sinetron aja. Kalau itu pertanyaannya jawabannya, nanti Allah kasihnya nggak 50.000 tapi 10 ribuan. Terima kasih, itu juga rezeki. Iya, maunya saya ngomongnya nggak gitu. Gimana? Jadi karena ibu ngomongnya begitu, dapatnya 10 ribuan nih. Terima kasih. Tambah. Coba latihan lagi yang bagus ngomongnya. Ulangi lagi ngomongnya gimana. Jangan tambah blow on, tambah pinter. Acting mulai. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini saya diberi kesehatan untuk bertemu dengan Bapak Haji. Siapa ya Pak? Itu blow on, kalau blow on bayar lagi balik. Blow on, jangan blow on. Ya, yang lain. Agak idiot sedikit dia ya. Yuk. Lumayan loh
Coba bisa gak? Ayo. Ya. Ya Allah. Jangan kata iya. Karena kalau kita ngomong ya Allah, itu bahasanya ngeluh. Terima kasih Allah. Nah, jadi terima kasih. Allah, Ya. Engkau kan tahu aku butuh uang untuk pembayar pondok anakku pelunasan. Engkau pasti kasihkan ya Allah. Ya, nanti dikasih sama Pak Haji. Ya. Aja. Kamu Tapi kan tenang. ada kata iyanya. Kalau iyanya ada nggak bisa. Jadi nggak kata iya tuh nggak bisa. Ya jadi iya tuh nggak boleh karena iya tuh ngeluh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nanya atau apa? Mau nanya Pak, Ya pertanyaan apa? ini saya teh kan ya tentang suami juga ya Pak ya. Suami saya teh punya rumah mau dijual, pengen cepat laku. Gimana caranya? Gimana caranya? Bapak dan Ibu yang punya hajat apapun, di samping yang tadi dipraktekin sama Bapak tadi, Bapak dan Ibu wajib ngucap dari bangun tidur sampai mau tidur ucapannya Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah 99 kali, pasti rumah warisannya laku minggu ini, nanti laku. Iya. Ada lagi? Satu lagi, ada orang yang punya hutang sama suami saya udah bertahun-tahun. Sama, Alhamdulillah, 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 pasti yang utang sama suami saya mati. Gitu. Oh apa? Bayar, bayar. Lupa. Bayar. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Ya, Pasti bayar. 99 kali. Ya, ya. Pertanyaannya, Oke, saya Emil Yono dari Bangladesh, ya, Bangladesh. Pertanyaan apa Bangladesh? bangsa Lamongan Desa, Pak Haji. Oke. Iya, ada 3 pertanyaan singkat. Ya. Bangladesh singkatan dari apa Bangladesh katanya? Bapak bangsa Lamongan Desa. Apa? Bangsa Lamongan Desa. Oh iya. Jawa Timur. Ya. Pertanyaan yang pertama apa Bangladesh? Nah, Bangladesh ya. Baik, ada 3 pertanyaan singkat, Pak Haji. Yang satu pertama, apa Bangladesh? saya punya partner kerja pemilik industri yang non muslim, sama-sama mengalami keterpurukan. Nah, bisakah non muslim turut datang di RDAY? Boleh. Melaksanakan Pak Hengki itu agamanya bukan Islam, belum Islam Pak Hengki. Yang ngasih saya mobil Land Cruiser, agamanya Kristen Katolik. Manjur, Bos. Manjur, Bos. Ilmu RDAY ini luar biasa. Alhamdulillah. Yang kedua, Pak Haji, memperhatikan jurus pamungkas dengan merendam CD atau juga ilmu-ilmu Bos, sebenarnya itu mah gimmick-gimmicknya yang Bukan yang pamungkas lain, ya. iya. Ilmu yang pamungkas RDAY cuma 3. Sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah hari Kemis malam Jumat atau Jumat Barokah nggak boleh bolong, sama sholat Badiah Qobliyah nggak boleh bolong. Kan besok hari Kemis, paksain ibu sedekah Jumat Barokah, atau hari Jumatnya sedekahin Jumat Barokah. Berapa nilainya? 1 juta. Sedekah subuh jangan bolong, minimal 100.000. Sholat Badiah nggak boleh bolong. Terakhir saya baru lupa. Tadi malam kita udah 4 malam maksain tamu-tamu yang tahajud di sini sedekah ekstrim, sedekah seisi kantong, sedekah seisi dompet, sedekah seisi tas. Hasilnya Bu pada japri, wow, baru mau pulang udah pada terkabul. Nah, coba Bapak dan Ibu malam ini nekat. Punya berapa duitnya di kantong, punya berapa duitnya di dompet. Ada 6.000, sedekahin semua 6.000. Ada 17.000, sedekahin semua 17.000. Ada 1.100.000, sedekahin semua 1.100.000. Pokoknya yang ada di kantong, di dompet sedekahin. Lawannya hajat ekstrim. Jadi sedekah ekstrim lawannya hajat ekstrim. Tapi kalau Bapak dan Ibu nggak punya hajat ekstrim, sedekahnya seikhlasnya aja. Kan nggak ekstrim. Tadi Pak Haji, mandi dengan rendaman daun Pandan. misalnya, itu kan kamar mandinya kita kan meskipun ada beberapa kamar mandi. Nggak apa-apa, nanti diumpetin pandannya, nanti ditaruh lagi. Pak, ini dahsyat ya Pak. Tamu saya yang mandi air pandan di 2014. Di 2019 dipanggil sama Pak Presiden untuk dapat penghargaan. Tepuk tangan dong keluar biasa. Padahal 2014 presiden siapa zaman itu? Pak SBY bukan? Kenapa di presiden sekarang dia dipanggil? Nah, itu dahsyatnya mandi pandan. Makanya Bapak dan Ibu, pandan kan murah meriah, bisa ditanam di pekarangan. Coba praktekin mandi pandan. Direbus dulu pandan. Boleh, nggak direbus boleh. Bapak dan Ibu coba lihat, perhatiin. Restoran yang ada pandannya di rajang-rajang, itu restorannya tidak akan pernah sepi. Jadi kalau Bapak dan Ibu dagang, dipotong aja pandannya 9 lembar, taruh di depannya warung, tempat dagangannya Bapak. Itu pembeli dari pagi sampai buka, sampai tutup, itu pembelinya nggak pernah sepi. Ini ilmu baru. Jualan apa aja? Jualan apa aja? Jualan alat kelamin.
Wanginya padahal beda tuh sama alat kelamin, tapi pembelinya wow. Jadi 9 daun pandan tadi Dirajang. oh dirajang. Ya diikat boleh, dirajang boleh kalau Bapak dagang apa. Ditaruh di toko misalnya. Iya di toko. Itu dari buka toko sampai tutup toko nggak pernah sepi. Karena ini Bunyi Pak Haji ya. Nggak harus disembunyikan ya. kalau pandan nggak usah disembunyiin. Kalau ditanya, ini kok ada pandan Pak? Iya nih buat ngusir kamu mah. Gitu. Baik, baik. Oke. Oke, terima kasih. Sip. Bapak. Ada yang menanya? Apa? Lagi, saya ada hutang. Tapi Apa? saya ada hutang dan Ya. sebentar lagi jatuh tempo semua. Dan itu atas Itu nama tadi. orang semua. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pasti utang saya atas nama orang ini, minggu ini lunas gitu. Ulang lagi dari bangun tidur sampai mau tidur. Oke, Terima kasih. 9 hari Pak, nggak lama 9 hari. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji, nama saya Reni. Saya pengen bertanya Pak Haji, jadi 1 tahun ini kan saya sudah bercerai sama suami saya. Terus kemudian Bercerai? iya, Dapat anak gak? anaknya sama beliau. Oh iya. Kamu bikin lagi aja. Ya, terus kemudian selama 1 tahun itu baru saya dapat harta gonong ini. Itu pun saya minta tolong sama direksi kantor. Setelah saya menjalani ilmu RDAY, kemudian saya dapat panggilan dari kantor bahwa apa yang saya inginkan terkabul ya. Jadi mbaknya sebelum melakukan ilmu RDAY belum terkabul? Belum. Jadi Oke, saya coba sudah- sini dulu, maju. Tepuk tangan dong. Wow. Sini mundur. Nah, mbaknya meratekin ilmu RDAY apa yang tadinya nggak dapat harta gonogini, setelah mbaknya meratekin kok dapat hartanya gonogini? Coba. saya mandi di jam 00. Mandi jam 00. Nah, terus kemudian saya lanjut ke sholat taubat, hajat, terus sama tahajud sama witir, sampai zikir sampai pagi, sampai gitu. Pakai baca Quran nggak? Yasin. Yasin. Iya, Yasin, baca Quran sebentar. Nah, berapa lama tuh mbaknya meratekin tuh? Hanya 2 hari ya? 2 hari. 2 Wow, hari. tepuk tangan dong. Wow. Ya, waktu itu kebetulan sama diantar sama sahabat saya gitu kan. Direksi juga nggak jauh dari rumahnya dari sini, Oh, iya. dari kawasan Pak Haji ini. Nah, yang ingin saya tanyakan setelah saya dapat harta gonong ini, ternyata rumah itu udah hancur karena terbengkalai ya Pak Haji. Iya. Saya mikir lagi Pak Haji, Apa yang dipikirin? bagaimana cara merenovasinya? Nanti kan ada si ganteng. Iya. Si ganteng kaya raya tajir melintir. Nah, mau gak? Mau. Mau. Terus kemudian akhirnya saya tadinya memang berseteru sama mantan itu kebetulan kan dia sudah menikah gitu. Terus akhirnya kami itu sama-sama meredam ego. Dan dia bilang katanya mau membantu untuk bongkar atap. Tapi masalahnya ini kan karena rumah itu udah lama ya Pak Haji ya. Saya pengen ada ganti keramik, kamar mandi dan sebagainya. Cuma nih birokrasinya agak susah ya Pak Haji ya untuk nego sama mantan. Karena mantan bilang dia hanya mau ngasih uang tuh untuk renovasi. Gampang mbak, saya nggak setuju. Ini mah terlalu lama bertele-tele. Mbaknya tinggal beli cara dalam laki-laki, ibu juga begitu, dibalik sambil mbaknya ngucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 99 kali. Pasti ada si ganteng kaya raya tajir melintir, duitnya banyak yang bangun rumah saya. Itu aja, ulangi lagi. Berapa kali Pak Haji? 99 kali sehari. Umur kamu berapa? 44. Selama 44 hari. Nanti bener tuh ada si ganteng ngasih duit kamu. Nih, aku kasih 1 M. Ya udah kamu bangun. Ya Pak Haji. Harus 1 M. Nah, yakin. Yuk. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi di sini ya. wabarakatuh, Pak Haji. Ini mikir di situ. Iya. Pertanyaan apa? Nama saya Bu Haji Jihan dari Tasikmalaya, Pak Haji. Tasikmalaya. Ya, ya. Saya tahu ke Pak Haji, nenek saya pernah ke sini. Nenek. Iya. Ini cucu. Iya. Aku disuruh ke sini Pak Haji. Pokoknya kamu harus ke sana lihat-lihat aja deh di YouTube gitu kan. Akhirnya tiap hari aku buka YouTube tuh Pak Haji. Cocok gak sama YouTube-nya tuh? Insya Allah. Apa yang bikin cocok? Yang aku senang sih dalam hal ibadah Pak Haji ya. Oke. Aku sholat dan tapi nggak pernah jam kosong-kosong Pak Haji, pasti setengah 1, jam 1 gitu. Gak apa-apa. Aku Sekarang mandi. pertanyaannya apa sekarang? Dan aku lakuin itulah. Terus aku pertanyaannya, aku punya Pertanyaannya masalah apa? tanah Pak Haji. Apa? Aku beli tanah di Bogor 16 tahun lalu mungkin ya. Beli tanah di Bogor. Di mana Ternyata itu, Bogornya? Megamendung. Ternyata itu tanah garapan Pak Haji. Tanah garapan. Terus sama yang jual ke aku dijual lagi, padahal itu udah AJB.
udah ada kwitansi ada, JP ada, tapi dia saat ini mengelak bahwa aku tuh nggak bayar saat itu beli 200 juta sama dia, dipagar lagi, dijual lagi ke orang hampir setengahnya Pak Haji gitu. Gimana aku harus nangannya Pak Haji? Sedangkan Jadi gini Mbak, orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz, masalah Mbaknya tuh yang nyelesain langsung Allah, bukan bukan malaikat bahasanya. Coba Mbak praktekin dulu sambil Mbaknya baca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. kita jangan peduliin dia jual. Oh jangan, Karena baru dia rugi. beda ya. Fokus saja sama Allah. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, permasalahannya apa aja pasti selesai. Seberat apa aja pasti selesai. Ji, gue besok mau sidang, perkaranya berat, ada berat-berat. Cadal dulu balik, menang tuh. Padahal salahnya wow loh. Banyak tinggal cadamnya dibalik, bayar dibalik. Pak Haji, cuma sama ini, aku kan ada beberapa yang waktu mungkin 11 tahun lalu ada beberapa aku invest di orang, dan orang itu kabur gitu Pak Haji. Cara memanggil Maksudnya? orang gitu, investasi di orang dari temen gitu ya. Kan tadi udah bilang, orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz, semua yang kita pernah ditipu itu balik lagi. Cara manggil orangnya ini gimana Pak Haji? Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Ya. Pasti orang yang nipu saya mati. Kalau pengen mati, kalau memang pengen balik, balik. Kalau pengen bayar, bayar. Oh begitu ya Pak. Ini ilmunya itu doang Pak. Bisa. Iya. Apapun hajatnya bacanya sesuai dengan hajat. Iya, Pak. Tapi tetap bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran harus. Sedekah subuh harus. Sedekah Jumat barokah harus. Terakhir, sholat ba'diyah qobliyah harus. Iya, Apalagi kalau Mbaknya ini hari nekat. Coba paksain duit yang ada di kantong Mbaknya, di dompet, kita sedekahin semuanya untuk hajat Mbaknya. Iya. Coba dites. Iya, insya Allah Pak Haji. Ya udah begitu aja dulu. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsih dari Bawen yang kemarin. Bawen, Pak, pertanyaan apa Wen? Itu kemarin kan disuruh beli itu cobek. Itu dapatnya dari kayu. Itu Oh beneran? bisa. Oh, yang Harus cobek batu. Tadi- Kamu belinya di Muntilan, di Magelang. Itu banyak pabrik cobek dari batu Gunung Merapi. Oh, Manjur iya, Pak. semuanya. Dan itu Pak mau tanya apa itu kan mau merintis lagi warung itu ya mau buka Apa? lagi tuh warung itu. Kalau orang Jawa itu kan apa cari hari ya. Itu gimana? Hari bagus semua. Oh, gitu. Kamu mau hari apa? Hari lahir kamu hari apa? Selasa. Ya udah, ya kamu buka hari Selasa, bagus. Oh, Kalau yang dagangnya suami, hari lahirnya suami hari apa? Rabu, hari Rabu. Yang buka dagang kamu hari apa? Selasa. Ya udah hari Selasa, hari lahirnya kamu. iya. Kamu hari lahir apa? Selasa. Ya udah Selasa. Itu sama mau minta uang Pak buat narik uang. Nggak usah, lu kan mata duitan. Ya udah disain dulu. Enggak lah, nggak usah. Ya. Ada lagi? Udah ada. Ya, Berarti itu dari batu ya Pak? harus batu. Oh iya. Cobek tidak ada zaman dulu. Orang anaknya 7, anaknya pada nakal. Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena nenek kita, kakek kita masaknya pakai cobek batu, bukan cobek kayu. Jadi kalau bapak dan ibu pengen hajatnya terkabul, pakai cobek batu. Masaknya buat manggil, buat ngusir. Bapak dan ibu kalau anaknya nggak mau nakal, dulu nenek kita anaknya 9, nggak ada anak yang nakal. Sekarang punya anak 2, nakal luar biasa. Kenapa? Karena dia ngiduk nasinya pakai centong plastik. Makanya otaknya kayak otak plastik. Coba dong pakai centong kayu seperti nenek kakek kita. Tuh. Anaknya 6, 7, 8, semuanya jadi pegawai negeri, semuanya jadi pedagang, semuanya jadi orang. Sekarang anaknya 2 baru. Kenapa? Karena makannya pakai centong plastik. Kenapa hari ini yang sakit diabetes banyak? Kenapa? Karena makannya pakai rice cooker, pakai magic jar. Karena dia nasi dicemplungin air sehingga kandungan airnya jadi 1. Kalau zaman dulu diaron, habis diaron ditumplekin di kayak itu, jadi airnya netes ke bawah. Kalau sekarang mah enggak. Makanya semua sakit diabetes. Tapi ada gak obatnya? Gampang. Orang yang sakit diabetes obatnya mandi jam 00. Tuh. Laki-laki yang nggak ngaceng mandinya jam 00. Pasti langsung ngaceng. Iya dong. Coba praktekin.
Jam 00 mandi langsung ngaceng. Nanti jam 7 letoy lagi. Oke, sip. Bapak dan Ibu tahu gak? Kenapa zaman dulu nenek kita kaya raya tajir melintir? Kenapa sekarang ke cucunya nggak kaya raya? Karena dulu nenek kita kalau nyimpen duit di tete, ya dikutang. Makanya sekarang bapak dan ibu yang kelilit utang, kalau pengen lunas, uangnya naruhnya di kutang. Buat syarat aja 1 lembar nih. Ini kan tisu. Nah, ini diginiin. Nah, ini dibungkus. Simpan di kutang 1 aja. Berapa aja? Kalau mau duitnya yang masuk gede miliaran harus 100.000. Tapi kalau mau masuknya recehan 1.000. Taruh di kutang. Jangan nempel pentil, jangan, karena pentil itu milik kita. Jadi uang nanti kalau dikasih ke pentil, ini foto yang di uang itu bisa ngenyot. Kedua, zaman dulu tidak ada laki-laki yang bokeh. Kakek kita kaya raya tajir melintir. Uangnya disimpan di mana? Diikat pinggang. Iya, makanya ibu dan bapak syaratnya 1 aja nih ikat pinggang. Tuh, kalau nggak ada ikat pinggang, bapak dan ibu masukin ke dalam celana nih. Ya buat syarat aja dah namanya. Betawi Pak Ji. Iya, kalau bapak mungkin cocok karena muka bapak Betawi. Nah gini, maksud saya gini Pak, saya nggak setuju kayak bapak dan ibu melakukan yang aneh-aneh. Udahlah, ikutin seperti ilmunya RDI Karipan Lokal. Apa susah saya duit dipakein tisu, taruh di BH, di kutang. Supaya apa? Utangnya lunas. Yang suami taruh di ikat pinggang. Kenapa kita bokeh sampai hari ini? Karena duit kita ditaruh di pantat. Nih, orang yang naruh duit di sini sampai kiamat pasti punya utang. Utang motor, utang perumahan, utang koperasi. Maunya saya duitnya diambil, jangan taruh di sini. Ini tempatnya KTP, apalah bahasanya surat. Sebenarnya nggak usah. Jadi taruh duitnya di mana? Nih, di kantong. Tuh. Ini duit taruh di kantong. Apa di pantat belakang, itu namanya menghina duit. Pantesan lu nggak pernah banyak duit. Orang duitnya taruh di pantat, harusnya taruh di saku. Coba praktekin, tidak ada perempuan yang naruh duit di kutang punya utang, nggak ada. Tapi kan sekarang lagi punya utang Pak Haji. Ya udah, sempilinnya bersyarat. Iya, bersyarat. Tahu gak lo naruh di kutang bisa gak lo? Coba buka BH lo. Jadi saya nggak setuju tamunya RDAY duitnya taruh di dompet terus dipantatin. Kualat lo. Ijab minta duit banyak, ijab duit banyak, giran duitnya ada aja dikantongin di pantat. Ini kan pantat. Iyalah, taruh di saku dong paling depan nih. Bisa? Coba praktekin. Umur ibu berapa? Baju merah berapa umurnya? Coba taruh duitnya di kutang 43 hari. Lunas gak utang lo? Pasti lunas. Coba bapak dan ibu, uangnya jangan ada 1 rupiah pun di dompet. Tapi kan kita ngomongnya gini, duit mesti taruh di dompet minimal 1 aja buat manggil temennya. Gimana temannya mau masuk orang keselip pantat? Nggak mungkin lah. Udah taruh di sini. Nah, biar duitnya bapak nggak diambil sama tuyul, bisa gak duitnya dikaretin supaya kalau tuyul narik kejepret karet. Tapi bener gak omongan saya? Ada gak zaman dulu nenek kita duitnya ditaruh di dompet? Nggak ada, di kutang. Nggak ada di tenteng-tenteng, di kutang, di kaos, ya dikasih resleting. Ada gak bapak-bapak zaman dulu
duitnya taruhnya di dompet, taruhnya di pantat belakang, ada gak? Gak ada. Makanya zaman dulu nenek kita, kakek kita gak ada yang punya utang. Kenapa? Karena dia menghargai uang. Kalau kita boro-boro menghargai uang, uangnya ditaruhnya di pantat, nggak boleh dong. KTP, kartu kredit. Nah, ibu beli dompet kartu, taruh di sini yang kaitan sama uang. Kalau bon utang, di sini bon utang. Boleh lah bon utang. Orang itu harus bon. Jadi setuju? Bisa naruh di BH? Mana? Oke, tepuk tangan dong. Ya, nanti ganti batu ya. Yuk, Bapak, nama? Suwarno. Masalah anak Pak Haji. Anak kenapa? Pengen lulus tes CPNS yang akan datang. Gampang. Kalau Bapak dan Ibu punya anak pengen lulus PNS, berapa sih kira-kira gaji PNS? Kali 12 sedekahnya. Kedua, pakai ilmu kearifan lokal. Kalau orang Jawa di suwuk, kalau orang Sunda namanya di camahan. Di camahan. Nanti kalau mau tes PNS P3, bisa gak sedekah pembersih WC 100? Setiap mau berangkat tes, sedekah pembersih WC 100 buat syarat biar nggak sawan. Ada lagi? Sedekahnya dari awal bisa Pak Haji? Bisa, emang sedekahnya dari awal. Bapak namanya siapa? Suwarno. Suwarno. Iya. Pak Suwarno lagi ngapain Pak Suwarno? Lagi mancing Pak Haji. Umpannya mana Pak Suwarno? Nanti kalau dapat ikan baru saya beli umpan Pak Haji. Kira-kira dapat ikan nggak? Nah, di awal, sedekah itu di awal. Tidak ada orang bilang nanti kalau gue berhasil gue mau nazar. Nggak ada yang sukses. Sedekah harus di muka, di track. Ada lagi? Duitnya dari bapaknya bisa Pak? Duitnya dari bapaknya boleh. Karena anaknya belum ada uangnya. Saya juga begitu Pak. Anak saya dokter SMA. Selalu saya talangin dulu. Makanya anak bilang, Pak makasih ya Pak, aku dipaksa suruh sedekah. Oh ya, sip. Assalamualaikum Pak Haji. Sehat selalu Pak Haji, panjang usianya, sehat, terima kasih. Saya alhamdulillah dikasih anugerah secara perekonomian dan usaha yang sedang sangat di bawah Pak Haji. Saya hanya ingin meminta Pak Haji meneliti, memberikan nasihat, saran, masukan untuk hajat ijabah secepatnya terkabul, karena ikhtiar alhamdulillah karena Allah sudah dilakukan. Jadi gini Pak, masalahnya gampang. Nanti ini berlaku buat semua. Kenapa kok kita dikasih hutang? Emang udah seizin Allah gitu. Malah saya setuju kalau Bapak ngutang lagi. Banyakin. Jangan takut loh, negeri ini aja utang. Banyak gak utangin negeri ini? Banyak. Santai aja bos. Jadi ini kenapa Bapak dikasih ekonominya menurun? Kenapa Ibu dikasih utang? Kenapa Ibu dikasih hutangnya nggak lunas? Kenapa Bapak dikasih hutangnya nggak lunas? Kenapa Bapak saudara kandung dapat warisan Bapak enggak? Kenapa? Itu semua udah seizin Allah. Kalau Allah udah izinin, pasti juga Allah nanti izinin untuk penyelesaiannya. Karena nanti Bapak yang berbuat, Allah yang nyelesain. Ini enggak, Bapak yang berbuat, Bapak yang bertanggung jawab. Empret. Yang tanggung jawab mah Allah Bu, tenang aja. Yang lunasin utang Allah. Contoh. Saya main bola, waktu umur saya 3 tahun main bola. Saya tendang bolanya, yes, kaca pecah. Apakah saya yang dandanin kaca pecah? Bukan. Apakah saya yang beli kaca? Bukan. Apakah saya yang manggil tukang? Saya kan masih umur 3 tahun. Main bola, saya tendang, kacanya pecah. Siapa yang benerin kacanya? Ibu saya. Jadi Bapak yang berbuat utang, Bapak yang ngajuin pinjaman, santai aja. Nanti pasti lunas. Kok saya belum lunas? Emang belum waktunya. Utang kalau belum waktunya lunas, nggak bisa dilunasi. Orang bunting berakhiran, bisa gak? Nggak bisa. Orang belum waktunya. Santai aja. Jadi pasti lunas. Dasarnya dulu pondasi, di batin aja. Pasti lunas. Begitu. Kedua, Bapak dan Ibu
Coba Bapak dan Ibu tobat, bukan sholat tobat, tapi tobat. Minta ke Allah, mengakui bahwa Bapak dan Ibu pernah jadi Tuhan kecil. Apa tuh Tuhan kecilnya? Bapak dan Ibu pernah ngucap, kalau kamu nggak kawin sama gue, nggak bakal lo hidupnya kayak begini. Nggak boleh. Atau Ibu pernah ngomong begini, coba kalau anak-anak nggak gue urusin, mana mungkin anak-anak jadi sarjana. Nggak boleh juga. Itu namanya Tuhan kecil. Coba Ibu minta tobat sama Tuhan. Gimana tobatnya? Telanjang bulat. Kenapa mesti telanjang bulat? Karena Ibu dan Bapak waktu lahir juga telanjang bulat, supaya mengingatkan bahwa Bapak dan Ibu pada saat lahir tidak bawa apa-apa, dan nanti pulang juga nggak bawa apa-apa. Begitu. Jadi lo tobat, bos. Berlaku semuanya. Ampuni saya pernah ngucap seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu. Bisa? Ya. Ada lagi? Udah Pak Haji. Apalagi terus pertanyaan apa lagi, bos? Dikasih satu kan Pak Haji? Cuma dikasih satu. Cuma dikasih satu kesempatannya. Ya udah dua boleh. Ayo. Ingin secepatnya saja hajat saya terkabul gitu Pak Haji. Maksudnya? Karena selama ini ya alhamdulillah saya juga ikhtiar secara lahir batin itu Pak Haji. Pak, kalau saya setuju, Bapak kan udah umur sama kayak saya. Saya lahir tahun 70, Bapak lahir tahun berapa? 82 Pak. Hah? 82. Oh, si muda bener. Ya. Berarti baru umur 40 berapa? 41 jalan Pak. 41? Ya. Masih muda. Pak, ikhtiar, syariat itu dipakai buat anak kita SD, SMP, SMA, kuliah. Kalau kita udah umur 40 tahun ke atas, kita ke Allah aja. Tapi kan kebanyakan kita ke Allahnya minta. Emang nggak boleh, Ji? Ya boleh. Tapi apa yang kita minta, Allah udah tahu. Ngapain kita minta? Jadi yang benar apa? Bersyukur. Kita harus bersyukur dan berterima kasih. Gantinya minta apa dong, Ji? Baca Quran. Makanya saya ngajarin tamu-tamu dapat penghasilan sebulan 10 miliar, nggak ada kata berdoa. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Saya nggak pernah ngomong tahajud, berdoa. Berdoa kan kita udah selama ini pernah berdoa biasa-biasa saja tuh. Coba gantinya berdoa, baca Quran. Nah, kalau saya boleh tanya, Bapak terakhir baca Quran kapan? Tadi subuh. Nah, sebelum tadi subuh kemarin baca Quran enggak? Baca Quran, Pak. Nah, itu ditingkatin aja jadi 12 juz. Ya, amin. Jangan 1 juz, 2 juz. Lihat ya Pak, tamu saya, kalau Bapak besok bisa ke Dufan, nanti ketemu yang namanya Roni. Roni itu tahun 2015 datang ke sini, dagangnya omsetnya cuma 20 juta. Sekarang Roni dagangnya sembako kelontong, omsetnya per hari 600 juta per hari. Berarti sebulan berapa? 18 miliar. Roni sama Bapak gantengan Bapak. Iya, Roni mau bapak-bapak gantengan bapak-bapak. Tapi saldonya gantengan Roni. Nah, coba paksain bos baca Quran. Bisa? Bisa. Ada lagi? Udah. Udah, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nana Sutana dari Subang. Pertanyaannya tidak jauh berbeda dengan nomor tadi Bapak yang pertama. Cuman untuk saya sudah lama dari tahun 2008 Pak Haji. Kenapa? Ya masalah tadi itu anugerah itu. Maksudnya utang? Iya. Pak, kalau utang Bapak lunas, gue duluan yang protes ke Allah. Kan gampang lah bos. Iya. Kan Bapak juga baru kenal saya. Iya. Coba praktekin bangun jam 00 bisa gak? Senyum bisa gak? Bangun pagi, mandi. Coba Bapak mandi dulu. Bapak tahajud. Paksain baca Quran 12 juz. Begitu. Utang Bapak berapa? Ya kurang lebih 1,5 M lah. 1,5 M. Kan kalau bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran 12 juz kan dapat gantinya dari Allah 10 M. Bapak bayar aja utangnya 1,5. Yang 8,5 balikin ke saya. Praktekin dulu aja. Bisa? Bisa. Bangun jam 00 bisa gak? Bisa. Senyum? Bisa. Mandi pagi? Bisa. Tahajud? Bisa. Oke, udah. Masalah kalau Bapak mau cepat, sholatnya tepat waktu. Ya sudah Pak. Ba'diyah qobliyah dikerjain. Sudah. Berjamaah nggak boleh bolong. Sudah. Ya udah itu aja dulu. Ada lagi? Sekitar udah 4 tahunan itu Pak Haji sudah laksanakan apa yang sebetulnya Pak Haji. Baca Quran 12 juz gak? Belum, 12 juz. Coba baca dulu 12 juz. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muslim Pak dari Kebumen. Muslim. Muslim Pak. Muslim. Ya. Bukan Muslim. Muslim. Ya Muslim. Datang berdua Pak sama istri. Ya. Pertanyaan apa Muslim? Saya kan juga kayak Pak Roni Pak di rumah buka usaha. Saya kepingin juga jualannya laris dan penghasilannya besar gitu Pak. Minta nasihat dan saran dari Pak Haji supaya saya bisa terkabul hajat saya. Emang hajatnya apa? Untuk yang ekstrim itu di Dufan, hajat saya Pak 200 juta rupiah cair dalam minggu ini Pak Haji. Boleh. Izin Pak Haji, saya juga sudah mengamalkan ilmunya Pak Haji kurang lebih 1 bulan ini Pak Haji. Baca Quran 12 juz gak? Belum nyampe 8 juz Pak Haji. Oh 12 juz pelan-pelan ya. Dilatih Pak Haji. Biar 10 miliar per bulan. Gak usah kerja bos. Zaman sekarang gak level kerja bos. Duit ngejar lu. Bisa. Baca Quran aja 12 juz. Otomatis nanti baca Quran dulu 12 juz. Bagus. Ada lagi? Udah Pak Haji cukup. Terima kasih. Sebelahnya. Nama. Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Ahmad Lai dari Sulawesi. Pertanyaan apa? Pertanyaan saya Pak Haji, ini setiap saya usaha pasti gagal Pak Haji. Sekarang kan udah ketemu gue, nggak mungkin gagal. Amin. Iya, lu udah ketemu ilmu RDAY. Tidak ada orang yang udah meraktekin ilmu RDAY gagal, nggak ada bos. Nggak ada gagal. Dulu ya gagal, tapi sekarang nggak. Asal lu meraktekin ilmu RDAY. Apa tuh? Sebelum ajan udah duduk di masjid. Yang perempuan sebelum ajan udah duduk di sajadah pakai mukena. Sholatnya tepat waktu, ba'diyah qobliyahnya dikerjain. Yang laki berjamaahnya nggak boleh bolong. 3. Yang pertama lagi, paksain sedekah subuh jangan bolong. Paksain sedekah Jumat barokah jangan bolong. Paksain sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Yang pertama, yang ketiga, paksain jangan mikir, paksain jangan komen, paksain jangan ngeluh. Nah terakhir, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Itu doang. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.